Ketujuh terduga teroris tersebut berinisial HFP, DF, FA, RHF, LB, ER, HS, dan RS. Juru bicara Densus 88 Polri, Kombes Aswin Siregar, pada hari Jumat mengatakan pihaknya mengat- pihaknya mengatakan ternyata HFP berencana mengirimkan orang untuk mengecek protokol keamanan di Masjid Istiqlal Jakarta. Ia ditangkap pada Senin 2 September di Panarangan, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, DF ditangkap di Jalan Dalang 1, Kelurahan Pangasinan, Rawalumbu, Bekasi pada Selasa 3 September pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian FA ditangkap di Jalan Pahlawan Aren Jaya, Bekasi Timur pada Selasa 3 September pukul 8.13 waktu Indonesia Barat. Densus 88 kini masih mendalami dugaan keterlibatan 7 tersangka teror atas kedatangan Paus Fransiskus dengan aktivitas terorisme. Investigasi pun masih berlangsung secara intensif. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan fokus atau ingin menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan ancaman terhadap kunjungan Paus ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berupa berisi propaganda ataupun ancaman teror ya, melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. 7 orang tersebut identitasnya atau inisialnya sebagai berikut. Yang pertama HFP. HFP ini yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 2. Kemudian LB ditangkap di Jakarta Selatan tanggal 2 juga. Kemudian DF ditangkap pada tanggal 3 September di Bekasi. Kemudian FA ditangkap di Bekasi juga pada tanggal 3. Kemudian HS ini ditangkap tanggal 4 di Bangka Belitung. Kemudian ER ini ditangkap tanggal 4 juga di Bekasi. Dan RS yang terakhir ditangkap pada tanggal 5 September di Sumatera Barat. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini ya, di antaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom ya terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian 2 terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 pada Selasa 3 September lalu di Bekasi terkait penyebaran komentar provokator melalui media sosial yang berkaitan dengan kedatangan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus ke Indonesia. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, mengatakan kedua pelaku di Bekasi memberikan ancaman saat pemimpin umat gereja Katolik Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta. Menurutnya, pelaku teror melalui medsos yang sudah diamankan ini bukan hanya mengancam, namun sudah menyerang. Densus 88 pun masih akan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengetahui lebih mengenai latar belakang, motif, serta hubungan di antara masing-masing pelaku.
Tujuh orang tersangka yang ditangkap berinisial HFP, LB, DF, FH, HS, ER, dan RS. HFP disebut menyerukan untuk melakukan dokumentasi dan mempelajari protokol keamanan Masjid Istiqlal menjelang kunjungan Paus ke Jakarta, serta berencana mengirimkan orang untuk mengecek protokol keamanan Istiqlal. Sementara itu LB ditangkap lantaran mengunggah narasi provokasi dengan memberikan gambar bom di kolom komentar media Instagram yang memberitakan perihal kedatangan Paus ke Jakarta. Kemudian DF yang berperan menyampaikan narasi provokasi untuk melakukan serangan terhadap kegiatan kunjungan Paus di Jakarta. Sedangkan FA berperan menyampaikan provokasi di media sosial untuk membakar gereja. Selanjutnya, ada HS yang memiliki keterlibatan dalam menyerukan narasi provokasi di kolom komentar akun YouTube Komsos Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. HS ditangkap pada Rabu 4 September pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Lalu ada pula ER yang menggunakan akun Abu Mustaqim yang berkomentar di Facebook dengan kalimat provokasi mengenai pidato Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Terakhir ada RS yang juga terlibat melakukan provokasi di media sosial TikTok pada 5 September 2024 pukul 16.12 waktu Indonesia Barat dengan narasi ancaman untuk menembak Paus Fransiskus. Ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan Paus berlangsung. Dan yang terakhir ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya, sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut, demikian ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini ya, petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami, karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan, sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan ya, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme, yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin setiap ancaman. Densus 88 Anti Teror Polri mengatakan bahwa terduga teroris berinisial ER terindikasi jaringan ISIS. ER merupakan salah satu dari 7 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 terkait kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Ia ditangkap di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar mengatakan, ER melakukan provokasi melalui media sosial terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dia juga pernah berbaiat kepada ISIS pada 2014 dan memiliki keinginan untuk berhijrah. Densus 88 juga menemukan logo ISIS saat melakukan penegakan hukum. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan penangkapan seseorang terduga teroris di Bekasi merupakan bagian dari upaya pengamanan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia.
Operasi penangkapan terduga teroris itu terkait langsung dengan langkah-langkah preventif untuk memastikan kunjungan Paus berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Asrin juga mengatakan proses hukum terhadap dua tersangka, yakni DF dan FA, dilaksanakan oleh Densus 88. Sementara untuk proses hukum terhadap tiga tersangka, RHF, LB, dan ER, oleh Polda Metro Jaya didampingi Densus 88. Kemudian untuk proses hukum terhadap satu tersangka, HS, dilaksanakan oleh Polda Bangka Belitung didampingi Densus 88, dan untuk proses hukum terhadap satu tersangka RS dilaksanakan oleh Polres Padang Pariaman didampingi Densus 88. Mempersiapkan. Jadi ada di antaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja. Yang terkait dengan propagandanya seperti penggunaan logo-logo, ya, logo-logo, foto-foto, ya, kemudian kata-kata. Nah, bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini, ya, karena Pak Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta. Jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satu pertanyaan seperti yang Mbak bilang tadi. Logo-logo apa tuh, Pak? Logo ISIS misalnya, ya, kemudian logo-logo. Saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh kelompok teror. Salah satunya misalnya bendera itu ya. Pak, dari kan ini kan disebutkan bahwa ini kan aktif di media sosial kan, Iya. berupa ancaman. Dan apakah udah dari hasil dari sejak penangkapan itu kan dari ada 2 September kemarin, apakah ditemukan terlibatan misalkan di grup-grup Telegram seperti yang kita tahu beberapa belakangan teroris itu aktif, beberapa teroris yang ditangkap Densus juga aktif di grup-grup Telegram gitu. Sejauh ini yang di media sosial yang diposting ini masih berupa akun individu, jadi bukan di akun. Jangan lupa subscribe ya.